KBM pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam KBM kita hari ini. Nanti kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan Mas Hafid, saya tunjuk untuk membaca doa supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar. Silakan Mas Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Amin. ala alihi wa ashabihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma akhrijna min zulumati jahli wal wahmi wa akribna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi barakatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih sudah membacakan doa pada hari ini. Terima kasih. Silakan untuk mengaktifkan kameranya semuanya terlebih dahulu. Saya presensi dulu untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Ahmad Said hadir. Ahmad Said belum hadir ya. Ahmad Said belum hadir. Dia sudah hadir ya. Oke, terima kasih, diaktifkan kamera ya. Dia ya. Aditya Daniswara, Danis sudah hadir belum? Belum ya, Danis belum hadir. Oke. Aldina Hadir, Pak. Oke, terima kasih Aldina. Amanda Febrianti. Amanda. Hadir, Pak. Oke. Apun sudah gabung belum ini Apun? Nanti kayaknya kesulitan nanti ini. Saya share lagi di grup. Silakan, Apun sudah masuk atau belum? Belum ya? Lewati dulu. Aulia Intan belum hadir. Aziz hadir, Pak. Oke, terima kasih. Bagas Hadir, Pak. Oke, Bagas, terima kasih, diaktifkan kameranya. Santika Hadir, Pak. hadir ya. Terus kemudian Cindy Hadir, Pak. Oke, diaktifkan kameranya. Davina Hadir, Pak. Davina hadir, terima kasih. Dwi Verly Hadir, Pak. hadir. Farah Nur Fadila Hadir, Pak. Oke, hadir, terima kasih. Hanum Hadir, Pak. Oke. Hikmal hadir. Iliin Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Laurencia, apakah sudah bergabung? Belum ya. Lisa Rizky Wulandari. Halo, Lisa? Oke, terima kasih. Maulana Ahmad Sagara. Pak. Oke, terima kasih. Melani. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Nizar Febrianto. Nizar belum hadir. Bakir, iya ikut tadi malam izin Pak Aska, dia mengikuti UNBK ya. UNBK. Haikal, jadi kayaknya sudah hadir. Haikal. Hadir, Pak. Iya, terima kasih.
Mufida. Hadir, Pak. Terima kasih. Muhammad Adnadika. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Muhammad Hafid. Hadir, Pak. Oke, terima kasih Hafid. Muhammad Hasan. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Novia. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Ratna Duhita. Hadir, Pak. Terima kasih. Ya, Lutfiani. Hadir, Pak. Tunggu Ramadhani. Nggak ada ya. Ulfia. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Ada yang Yunita. Hadir, Pak. Oke, ya itu ya, udah ya. Yang hadir hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Saya lihat di sini saja. Ada 29 ya. Ini pun ada masalah pada emailnya, tolong bisa dibantu temennya ya. Ini tidak bisa masuk link-linknya atau gimana ini ya. Tolong temennya untuk membantu. Silakan, ini Japri ya. Bisa dibantu apun untuk masuk pada pembelajaran kita hari ini. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Yang sudah hadir lumayan banyak, tercatat 28 sampai 29 ya. Ini karena mungkin kita ada kendala sinyal ya, nggak apa-apa, jangan putus asa, jangan putus semangat, supaya kita bisa meraih cita-cita kita dengan belajar. Meet, daring seperti ini juga sarana belajar ya, sarana belajar kita supaya lebih baik ya, dan supaya kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Saya ada beberapa motivasi ini ya untuk kalian. Dari ini ya, dari Mahatma Gandhi. Ini ya, ada sebuah motivasi. Nah, hiduplah seolah engkau makan mati besok, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Ini nampaknya dari ini ya, dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian disuarakan lagi oleh Mahatma Gandhi. Ternyata Mahatma Gandhi ini banyak terinspirasi oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, maksudnya apa? Kalian supaya hidup itu seolah-olah akan mati besok. Ya, belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Maksudnya begini, beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok. Ya, beribadahlah ketika kamu beribadah, kamu bersungguh-sungguh, ya. Teringatnya kamu besok akan mati, ya, karena kan kita tidak tahu, ya, kita dipanggil atau matinya kapan. Nah, situlah tempat kita untuk memaksimalkan ibadah, ya. Dan bekerjalah atau belajarlah seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Maksudnya gini, kamu belajar, ya, kamu bekerja, itu kamu anggap seperti akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Maksudnya ini kamu berarti bisa membayangkan kamu belajar itu sungguh-sungguh supaya nanti meraih cita-cita. Nah, cita-cita itu akan membuat kamu itu hidup, serasanya hidup bahagia, hidup selamanya. Nah, bersungguh-sungguhlah. Intinya
pada kesempatan pagi ini saya ingin berpesan kepada diri saya khususnya dan umumnya untuk kita semua, ya kita harus semangat untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun itu. Itu ya sedikit untayan motivasi dari saya untuk membuka materi pada hari ini. Silakan diaktifkan kameranya lagi, jangan malu-malu ya. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan kelanjutan materi yang kemarin sudah saya share di Google Classroom, yaitu mengenai kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menitik beratkan kepada sistem kepartaian, ya ingat-ingat, sistem kepartaian dan pemilu 1955. Nah, kemarin sebelumnya ada beberapa materi mengenai ini ya, kehidupan politik yang menitik beratkan kepada kabinet dan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, sekarang saya pecah menjadi tiga. Yang pertama adalah kehidupan politik didasarkan pada kabinet, dan kedua sistem kepartaian dan pemilu, dan yang terakhir itu akan ketiga itu membahas mengenai kehidupan ekonomi ya, kebijakan ekonomi ya yang dimunculkan pada masa itu. Nah, kita fokus pada materi kita mengenai pemilu dan sistem kepartaian. Saya share screen dulu. Ya, ini. Ya, sudah kelihatan ya, masih kelihatan ya, sudah kelihatan. Ini kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, saya harap kalian bisa menganalisis untuk pengetahuan, menganalisis kehidupan politik, sosial, ekonomi masa liberal. Ini materi umumnya, terus kemudian kita khususkan, kita bisa membandingkan sistem kepartian dan sejarah pemilu 1955. Kemudian kita nanti akan mengevaluasi hasil diskusi mengenai sistem kepartian dan pemilu. Untuk keterampilan, kita akan fokus dalam rekonstruksi dan menyajikannya dalam bentuk poster dan laporan tulisan. Kemudian menyusun hasil diskusi ya, ini tentang sistem kepartian dalam bentuk poster sejarah. Itu ya dari kompetensi dasar dan indikator. Kemudian pada tujuan pembelajaran, setelah mengamati ya, nanti kalian akan mengamati beberapa gambar dan video, kalian akan bisa menganalisis mengenai materi ini ya. Kemudian setelah PowerPoint, membaca, menelaah PowerPoint, kalian bisa menghasilkan diskusi. Nanti kita akan diskusi ya. Sudah saya bagi nanti sesuai dengan kelompoknya. Kemarin 22 ya untuk membahas per materi. Kemudian yang terakhir melakukan diskusi dan membuat poster, nanti hanya yang ditunjuk saja. Itu ya yang bisa saya sampaikan pada tujuan pembelajaran kita. Oke. Kita akan mempelajari mengenai, tadi kita sudah sebutkan apa ya pokok bahasan kita hari ini, sistem kepartaian dan apa? Pemilu. Ya, pemilu. Nah, pemilu kalian kan sudah sering, dan pada tahun 2019 lalu
Kamu sudah ini ya merasakan pemilu ya? Sudah nyoblos atau belum ya? Belum. Belum ya? Ya belum karena belum masuk usia. Ya itu. Jadi nih kamu kan sudah lihat beberapa perkembangan pemilu kemarin dan terutama kita berawal dari materi kita pemilu 1955. Nah, pemilu itu kan rame-rame ya, kita memilih ini ya beberapa wakil rakyat. Menurut kalian pemilu itu apa yang bisa kalian deskripsikan dengan untayan kata? Coba ada yang bisa mendeskripsikan pemilu? Saya, Pak. Oke, Hanum, terima kasih. Silakan Hanum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu proses pemilihan orang-orang untuk menjabat di kursi pemerintahan. Pemilihan umum dilaksanakan sebagai wujud dari negara yang demokrasi yang para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas yang terbanyak. Walaupun setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, tetapi Undang-Undang Pemilu memiliki batas usia untuk bisa ikut serta dalam pemilihan umum, yaitu usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Ya. Dan dalam pelaksanaan pemilu, kita juga berpegang teguh pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Iya, bagus, lengkap sekali. Luber ya, singkatannya Luber. Bisa disingkat seperti itu. Itu pemilu menurut Hanum, saya catat dulu. Menurut Hanum, ya intinya adalah pemilu itu untuk pemilihan untuk meraih kursi pemerintahan, ya, melambangkan kedemokratisan suatu negara, ya, yang kemudian didasarkan pada mayoritas pemilihan terbanyak. Seperti kamu kalau pemilihan ketua OSIS, ya yang dipilih ketua OSIS yang paling banyak gitu ya. Itu menurut Hanum. Oke. Terus kemudian siapa lagi yang mau menyampaikan pemilu itu apa? Silahkan selain Hanum. Apun, Pak. Ya, Apun sudah bisa bergabung? Sudah, Pak. Oke. Tadi ada masalah apa? Nggak bisa masuk, Apun. Google Meet-nya, Pak. Oh, Google Meet-nya bermasalah. Kameranya diaktifkan, Apun. Biar Paske bisa memandang wajahnya kamu. Silakan, Apun. Bentar, Pak. Ya, pakai kerudung dulu. Atau pakai baju ya. pakai kerudung kalau perempuan. Gimana Apun? Sudah? Sebentar, Pak. Ayo menunggu ini. Silakan Apun, sampaikan dulu wis. Nanti baru ini memunculkan wajahnya kamu. Silakan Apun. Pemilu merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan kepemimpinan tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan eksekutif sampai dengan legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan sampai organisasi. Gitu, Pak. Ya, eksekutif, legislatif. Ya, itu. Oke, itu dari Apun. Ya, Apun mengatakan bahwa pemilu itu ya proses pemilihan menuju peraihan ini ya, menuju kursi eksekutif ya dan legislatif dan lain-lainnya, bisa juga ya yudikatif juga masuk. Yudikatif masuk apa enggak?
Ya, nanti setelah terpilih legislatif dan eksekutif akan terpilih juga ya, legislatif. Kalau eksekutif itu adalah, saya bisa terjemahkan di sini, kalau eksekutif ya pemerintahan ya, seperti Pak Jokowi sebagai presiden, dan kemudian itu namanya lembaga eksekutif. Dan kemudian untuk legislatif seperti anggota-anggota dewan ya, DPR, DPR RI gitu contohnya ya, itu istilahnya seperti itu. Terus kemudian selanjutnya ada yang mau lagi memberi pengertian tentang pemilu ini, gambaran kita? Silakan. Siapa? Ratna. Oke, Ratna. Ya, Ratna. Silakan Ratna. Menurut kamu pemilu Itu proses pemilihan seseorang yang menduduki sebuah jabatan tertentu, di mana pada saat itu rakyat menggunakan hak demokrasinya sebagai warga negara dengan baik. ya, di sini saya menyimpulkan hak suara ya, atau hak pemilih. Ratna tadi menyimpulkan rakyat menggunakan hak pilihnya sebagai rakyat di sini untuk memilih ya, tadi memilih wakil yang akan duduk di eksekutif dan legislatif. Ya, terima kasih. Terus ada lagi Saya, Pak. yang mau menjawab pemilu itu apa gambaran? Saya, Pak. Ya, coba ya, Sagara, terima kasih. Silakan. Bisa dijawab. Saya pemilu adalah sarana untuk melakukan pemilihan wakil-wakil rakyat secara langsung, dilakukan secara jujur, adil, dan rahasia, Pak. Ya, sarana untuk apa tadi? Diulangi. Sarana untuk melakukan pemilihan wakil-wakil rakyat, dilakukan secara langsung. Oke, ya, sip. Terima kasih. Intinya adalah sarana ya, sarana atau ajang atau acara atau hajat ya, untuk memilih wakil rakyat kita ya di pemerintahan. Terima kasih sudah ini ya, sudah ikut ini ya, mendeskripsikan pemilu. Nah, ini pasca ada games menarik, silahkan ini ya, diikuti. Saya sharekan di Google-nya. Bentar, linknya saya sharekan dulu. Nanti kalian bisa mengikuti. Ya, ini ada games menarik. Ya, tadi kalian kan sudah menyimpulkan, sudah mendiskusikan banyak hal ya tentang pemilu. Ini ada games, silahkan. Nanti kalian akan masuk dan layarnya akan terbentuk seperti ini. Ya, games peserta pemilu sudah masuk semuanya? Sudah? Sudah belum? Sudah masuk ke link ini? Ya, saya tunggu. Silakan nanti kita bermain. Games peserta pemilu. Ya. Kalau sudah bilang ya. Kalau sudah siap semua, kita main bersama. Jarang-jarang mainan game sama gurunya. Ya. Silakan. Sudah semua? Oke? Siap? Ini linknya dipesan Google Meet. Ya, ini saya kirimkan lagi sudah. Nah, ini dipesan dalam panggilan. Di situ ada link. Ya, silakan. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah, Pak. Oke, terima kasih.
Yuk kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Nah, itu ada kalimat ya. Bentar. Ya, ini ada kalimat. Kita start ya. Nah, silahkan kalian memilih dan menjawab peserta pemilu. Namanya apa? Di sini bisa diurutkan. Oke. Silakan. Saya juga bermain game ini ya. Ya. Nanti akan ada hasilnya. Nah, ini salah. Nah, sudah. Poinnya 7. Sudah ya? Sudah semua? Sudah semua? Pak, aku tulisannya batas waktu berakhir, Pak. Oh, batas waktu berakhir. Nah, ini sudah. Apa? Ini saya coba dilambat-lambatkan. Nah, ini skor saya seperti ini ya. Skor kalian dan waktu kalian nanti tolong di screenshotkan ya. Jawabannya adalah partai politik. Nah, ini ya yang sudah mengikuti. Terima kasih ya. Nanti yang belum silakan dicoba di rumah dan nanti akan tercatat jadwal ininya, timnya berapa, waktunya berapa ya. Kita cepat-cepatan dalam menjawab. Ya, terima kasih. Nah, itu untuk pendahuluan kita mengenai pemilu ya. Kita masuk ke inti. Saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pemilu 1955 dan sistem kepartean yang dianut oleh Indonesia pada masa itu. Jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Ya, sambil menunggu bel, belnya sedang berbunyi untuk menandakan pergantian jam. Ya, sudah kelihatan ya. Kita bahas dulu sistem kepartean. Ya, sistem kepartean kita anut ketika keluar maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta, presiden kita pada saat itu. Beliau mengeluarkan maklumat politik nomor tanggal 3 November 1945. Ya, ini inti dari dikeluarkannya maklumat ini membuat sebuah aturan ya pemerintah yang bertujuan adalah untuk mengakomodasi suara rakyat yang majemuk dengan partai ya, pendirian partai, sehingga kita diperbolehkan untuk mendirikan sebuah partai politik yang nantinya akan dijadikan sebuah kendaraan politik ya atau peserta pemilu dalam ya pemilu itu. Pak Jokowi dan beberapa anggota DPR ya itu kan juga menggunakan kendaraan politik yang bernama tadi apa, yang bernama apa ya? Partai ya, ini ya kendaraan politik yang bernama partai. Ya, saya lanjutkan. Kemudian pada masa itu partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet pada saat itu ya, kita punya beberapa kabinet ya, itu sering melakukan beberapa perlawanan atau namanya ini istilahnya seperti mengoposisi tapi di
dilakukan dengan kurang sehat, artinya tidak mengkritisi ya, tapi cenderung menjatuhkan ya. Sekarang juga kalian bisa menyimpulkan di kehidupan sekarang. Nah, kalian kalau mengkritik ke pemerintahan juga sifatnya harus mengkritik ya, jangan menjatuhkan ya. Kalian kritik apa yang tidak sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kenyataan yang baik ya, kalian kritik yang tidak sesuai ya, tapi kita berusaha untuk menahan diri tidak untuk menjatuhkan ataupun mengolok-olok ya, itu cara yang tidak benar dalam mengkritik. Nah, ini kemudian yang membuat pada saat itu ya, ini sebenarnya rada mengulang materi sebelumnya, kabinet itu tidak berumur panjang, alias program-programnya pada saat itu tidak berjalan secara maksimal, sehingga terjadi ini ya, pergantian kabinet ya. Seperti sekarang ini kita, kalau kita dilemanya pada saat ini sering terjadi ganti menteri, ganti kebijakan kurikulum ya. Kalian merasakan sendiri dari mulai kelas 10 sampai kelas 12 ya, bagaimana kebijakan pemerintah kita ya, kurikulumnya gonta-ganti ya, kita tidak mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan, tapi hanya merubah ya, merubah istilah lah, merubah aturan dan lain-lain, sehingga kalian juga kadang bertanya-tanya kepada Bapak dan Ibu guru ya, Pak ini kok kenapa kayak gini Pak. Nah, itulah kita sebagai penjalan hanya bisa melaksanakan tugas. Kemudian kita kembali lagi ke pemilu. Pemilu ini terjadi pada masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap ya, dari Partai Masyumi. Akan tetapi peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilu itu disusun pada kabinet Wilopo. Kemudian ini ada beberapa tahapan mengenai tahap pemilu 1955 ya. Yang pertama, tahap pertama untuk memilih anggota DPR ya. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September ya 1955. Dan kedua untuk memilih anggota konstituan ya. Ini diikuti pada tahap pertama diikuti oleh beberapa partai politik dan individu itu ya. Kemudian dari pemilu 1955 saya simpulkan saja, muncul beberapa partai besar ya, diantaranya adalah Nahdlatul Ulama ya, PKI dan Masyumi dan PNI itu ya. Ini juga ada PSI ya. Itu kemudian, nah ini ada beberapa kasus yang harus nanti kalian pecahkan. Nah, bagaimanakah perbedaan pemilu pada tahun 1955 dan dengan pemilu 2019 berdasarkan pelaksanaannya ini ya. Ini saya garis bawakan berdasarkan pelaksanaannya. Nah, silakan kalian membuat kelompok sesuai yang kemarin saya buat, saya rancang. Silakan yang mendapatkan tugas untuk ya mempresentasikan masalah dan memecahkan masalah ini ya, bagaimanakah perbedaan pemilu pada tahun 1955 dengan 2019 berdasarkan pelaksanaannya. Kemarin yang mendapatkan giliran siapa ya?
Aldina dengan siapa ini tadi ya? Aldina, halo. Ya, halo. Amanda, Pak. Oh iya, Amanda, siap. Amanda, silahkan. Amanda, kamu nanti membuat jawaban, dan jawaban itu kamu jadikan poster seperti biasa. Siapkan aplikasinya ya yang sudah kamu download. Jangan lupa silahkan Amanda dan Aldina ya. Aldina, halo. Iya, Pak. Ya, Aldina dan Amanda, kalian membuat poster hari ini. Saya beri waktu sekitar 20 menit. Ya. 10 menit. Tambah nanti tambahan injury time-nya ya beberapa menit ya. Silakan kamu membuat poster ya. Ini berdasarkan yang sudah dilakukan di sebelumnya, membuat poster. Tambah satu lagi Aldina, tugasnya kamu dan Amanda, kamu mendokumentasikan pembuatan poster itu dan kerja kelompok kamu ya dalam membuat dan bekerja kelompok ya, didokumentasikan dalam bentuk video, nggak usah panjang-panjang ya, 5 menit cukup lah ya. Nanti kirimkan ke Pak Aska ya setelah ABM hari ini ya. Aldina, sip, bagus, terima kasih ya. Silakan Aldina dan Amanda Manopo ya. Amanda Manopo. Amanda Febrianti, Amanda Manopo ya. Amanda, silakan. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya jangan melongo ya. Ini kita nanti kalian yang tidak mendapatkan tugas pembuatan poster, kalian tetap mengerjakan atau ini ya, menjawab juga, tapi dengan versi kalian dituliskan pada LKPD seperti ini yang sudah di-sharekan. Kalian boleh nanti bisa ditulis di kertas, di buku tulis ya, dibuat seperti ini ya. Anggotanya seperti kelompok pembuatan poster yang sebelumnya ya. Oke. Amanda dan Aldina sedang ready ya pembuatan ya? Iya, Pak, ini lagi buat. Ya, silakan yang lain juga untuk menuliskan jawabannya versi masing-masing. Silakan dituliskan di buku, silakan. Ya. Silakan menuliskan perbedaan dan ini perbedaan pemilu tahun 1955 dan 2019 kemarin, perbedaannya apa, didasarkan pada pelaksanaannya ya. Silakan. Oke, sambil kalian mengerjakan beberapa tagihan tugas ya, kita bersama-sama melihat video sambil mengamati ya, kalian sambil mengerjakan, sambil mengamati ya. Saya share screen kan dulu. Nanti kalau suaranya tidak terdengar, ini ya, dibilang ya, nyengir apa mengajukan jawaban, mengajukan tangan ya. Ya silakan diperhatikan.
Wah, iklan, sorry. Iklannya mengganggu. Sudah kelihatan ya? Suaranya terdengar? Terdengar. Oke. Diperhatikan ini beberapa data dan analisis mengenai hasil pemilu ya. Pemilu 1987 ya, masih kuning semua. Pak Harto dengan presiden. Ya, suaranya silih berganti. Yang kita menganut ke partai ya. Ada masa orde baru. Nah, karena partai hanya 3, PDI, P3 dan Golkar. Ini kita sudah masuk masa reformasi, di mana sudah mulai menggunakan sistem multi partai ya, banyak muncul partai-partai yang baru. Ini pemilu di MPR yang paling ramai ya, antara Bu Mega dan Gus Dur. Walaupun partainya Gus Dur tidak sebagai pemenang pemilu, tapi Gus Dur mampu menjadi presiden. Ini setelah Gus Dur ketua umum Golkar. Masih Golkar ya. Ini ada partainya Pak SBY ini. Nah, Demokrat belum memperoleh persen. Nah, ini pemilu yang calon wakil presiden dan wakil presiden paling banyak. Tahap 2 ya, itu koalisinya ya, ini koalisi PDI, Partai Kristen. 2009 Pak SB lagi, biru tua semua dengan lambang Mercy, plat Demokrat ya, itu. Ya, ini 2009 Pilpres langsung.
ini pemilu kemarin ya, Pak SBY tidak boleh mencalonkan lagi karena sudah 2 periode ya. Ini nanti ini ramai sekali nih Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah ini pemilu yang kemarin. Banteng semua ini ya. Kedua Gerindra, Pak Prabowo dengan Ketua Umum. Ini. Nah itu ya. Ini hasil pemilihan umum kemarin ya. Sekitar unggul berapa persen ini Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin ya, unggul berapa persen ini? Pak Jokowi 55% ya, Pak Prabowo 44%. Unggul berapa persen ini Pak Jokowi? Bisa dihitung itu persen-persenannya. Anak IPA dihitung itu. 44%. Suara Pak Prabowo kalah. Sehingga dengan demikian ditetapkan Pak Jokowi kembali ditetapkan sebagai presiden. Ini kalau dari suaranya ini unggul sekitar 2 ya sekitar 15 ya atau berapa ini 68 juta 85 dikurangi 68 juta suara ya, unggul cukup banyak ya. Tuh dari pengamatan video silahkan melanjutkan untuk pengerjaannya. Kita sambil sharing-sharing saja untuk kita membahas mengenai pemilu. Terus kemudian ada lagi yang perlu saya tampilkan di sini. Ini ya jumlah ini sebentar parpol. Nah, kelihatan di sini. Kelihatan tidak presentasi layarnya sistem kepartaian dunia? Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan Pak. Oke. Iya sip. Ya itu kurang jelas atau gimana ini? Jelas ya? Ya ini namanya sistem kepartaian yang ada di dunia. Nah ini ada contohnya. Ya, bentar. Contohnya ini ya. Sistem kepartaian dunia. Setiap negara menganut sistem kepartaian yang berbeda-beda. Sistem tersebut ya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, semua juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, ini gambarannya, kelebihan dan kekurangannya. Ini lebih besar ya gambarnya ya. Halo? Iya, Pak. Oke, ya, sambil mengerjakan nggak apa-apa. Sambil kalian mengerjakan atau menjawab tadi masalah tadi, Aldina dan siapa Amanda Manopo ya, Amanda itu mengerjakan ya. Juga jangan lupa didokumentasikan ya, saya butuh sekali itu ya, videonya kamu mengerjakan tugas ya. Ya terima kasih. Ini masih on kamera Farah, terima kasih sekali ya.
Saya juga on, nggak pernah off ya ini. Oke. Saya lanjutkan sistem kepartaian dunia. Ini ada sini kita cantumkan 3 ya. 1 partai, 2 partai atau lebih, dan multi ya, multi partai. Ya, multi partai itu ya kita sekarang ini ya banyak sekali partainya, mumet surat suaranya ya. Kita kalau saya itu pengalaman waktu ikut pemilu nyoblos itu surat suaranya lipetannya sangat banyak ya. Tidak simpel dan surat suaranya banyak lagi ya. Ada yang untuk ini ya DPR pusat, DPR daerah ya itu. Ini multi partai. Kemudian urutkan lagi sistem 1 partai ya, hanya 1 partai. Contohnya ada di negara-negara sosialis ya, negara-negara komunis seperti Cina ya, 1 partai. Dan sistem 2 partai atau beberapa partai ya kita sudah pernah pada masa Pak Harto ya, itu kita hanya punya diatur ya yang nasionalis dimasukkan ke dalam PDI, kemudian yang tadi sudah ada di itu ya di YouTube-nya ya, yang agamis masuk ke P3 yang gambarnya Ka'bah itu. Terus untuk yang golongan karya ya masuk Golkar, yang kuning ya istilahnya partai pemerintah ya pada saat itu. Ini ada beberapa negara dengan jumlah parpol terbanyak di dunia. Indonesia kan ada 16 itu waktu saat itu ya ini. Kemudian Afrika Selatan, Jerman dan Australia, Turki, Inggris, Mesir, Perancis, dan Brazil. Ya, ini jumlah parpol yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun. Pada tahun 1992 ada 3 partai. Ya, 97 juga ada 3 partai. Nah, baru kita pada tahun 1999 meletuslah sebuah reformasi 48, banyak sekali ya. Kemudian mungkin partai-partainya pada bangkrut, kemudian jadi 24, kemudian naik lagi ya 38, kemudian menyusut lagi 12 ya. Ya, ini partai juga melalui beberapa ini ya verifikasi dari penyelenggara pemilu. Ini penyelenggara pemilu namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Coba, ada yang tahu nggak penyelenggara pemilu? Ya. KPU, Pak. Ya, KPU ya, Amanda Manopo. Ya, KPU. Terima kasih Amanda. Lagi nggarap tapi sempat jawab. Berarti menggarap sambil mendengarkan. Terima kasih ya. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Ya itu. Nah, dalam pemilu ini ya, kalian juga sering menjumpai beberapa tindak kejahatan antara lain adalah kamu pernah dapat kayak semacam serangan fajar atau serangan subuh atau serangan udara atau serangan darat? Sering kalau pas wayahnya pemilu ada yang pernah Amplop, Pak. ya, amplop betul. Bentuknya amplop ya, bukan bentuk emas atau apa ya. Ya itu ya, itulah sebuah ini ya, sebuah namanya sebuah apa, tindak kejahatan atau ini pemaksaan, atau bahkan ada yang minta minta
amplop ya. Ya ada yang seperti itu. Nah, itu kamu nanti untuk ketika nanti kamu tahun yang akan datang menjadi peserta ini ya yang nyoblos atau yang berpartisipasi dan yang ikut menyuarakan hak suara kalian, tolong ya wis menggunakan hati nurani. Ya kadang-kadang kalau kita pakai hati nurani aja kadang-kadang tidak sesuai dengan kita ya. Kalau nyoblos, kalau memilih wakil rakyat ya benar-benar dipilih dengan baik ya, istilahnya ya wis pasrahkan aja, pasrahkan, tapi ya mengamati dulu track recordnya ya, track recordnya bagaimana, kemudian prestasinya apa ya itu. Ini sudah berapa menit tadi? Kita menunggu bel ya, belnya berbunyi ini ya. Ya, ini ya, itu tadi sedikit lagi ya. Ini ada beberapa sistem kepartaian, ada 2 partai, ini ada 2 partai atau beberapa, ini yang menganut ya bagian negara Amerika ya. Kelebihannya salah satunya pemerintah dapat mengontrol karena partainya juga cuma ya segelintir saja, memudahkan terbentuknya persatuan nasional. Ya seperti pada masa Pak Harto itu kayaknya ayam-ayam saja ya, tidak ada, terutama sekarang, kalau sekarang itu medsos ya, medsos itu tempat perang ya. Sekarang medsos itu jadi senjata ya. Hati-hati ya, tolong kalau di medsos jaga etika, jaga ini ya, karena disorot dunia dan disorot oleh beberapa ini ya orang-orang ya. Kemudian ada hak asasi warga terjamin karena roda pemerintahan ini ada kelebihannya, kekurangan ya adanya persaingan yang tajam antara kedua partai besar. Kemudian pihak oposisi sering menyalahgunakan peranannya, antara lain ya ini sifat destruktif sehingga pemerintahan tidak stabil ya walaupun sedikit. Kemudian sistem multipartai, ini sistem multipartai ya seperti kita ini ya di Indonesia, di negara-negara seperti Jerman, kalau di Timur Tengah ada di ini di Tunis dan Lebanon ya, Ukraina, Argentina, Brasil, Denmark ya, dan lain-lain. Kelebihannya antara lain partai ini kesempatan partai kecil ya, adanya kesempatan ya bagi setiap partai kecil untuk mengikut sertakan wakil-wakilnya dalam parlemen ya. Kadang ada seperti itu, seperti PSI ya, partai itu ada beberapa kalau nggak salah Solidaritas apa ya, PSI itu ya, itu partai kecil tidak besar tapi ada wakilnya di parlemen, contohnya di DKI Jakarta itu ada yang. Kemudian kelebihannya ya peluang setiap anggota masyarakat ya, aspirasi ya ada beberapa peluang ya. Kemudian kekurangannya ini tadi yang saya singgung, stabilan pemerintahan sering terancam akibatnya kuatnya pihak oposisi, tapi sering terjadinya ketidaksesuaian antara partai yang berkoalisi dalam pemerintahnya seperti itu. Kadang kebijakan ini ya tidak sinkron di pusat partainya Pak Jokowi, di daerah-daerah bukan koalisinya Pak Jokowi, kadang-kadang kurang sinkron. Itu contoh kecilnya. Dan yang itu ya, itu saja mungkin sekilas dari sistem kepartaian dunia. Oke, silakan Mbak Aldina, dan saya rasa cukup, ini sudah lebih. Aldina dan Amanda silakan untuk mempresentasikan
Hasil diskusinya monggo. Aldina, Amanda. Ya benar, gitu sih Pak. Ya, silakan. Silakan Aldina dan Amanda langsung saja. Jawabannya silakan. Halo, halo. Iya Pak, share screen Pak. Share screen boleh ya, ya. Screen ya bagus. Posternya ditampilkan. Ada logo kelompoknya ya? Pak, ada. Ya. Silakan di screen ya. Silakan Amanda Manopo dan Aldina. Ya silakan diaktifkan kameranya semua untuk kita mengamati. Ya walaupun mengamati sambil on kamera juga bisa, cuma nah segera. Ayo semuanya Aldina ya, diaktifkan kameranya untuk kita sama-sama mendukung. Ayo Amanda dan Aldina silakan. Ya, terima kasih. Langsung saja. Ya. Oke, silakan. Presentasikan. Iya Pak. Satu saja mic-nya. Mungkin kamu berdekatan ya, jadi ya silakan. Iya, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemilu pertama di Indonesia. Pemilu tahun 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia yang diadakan secara nasional. Pemilu tersebut diadakan 3 bulan setelah kemerdekaan pada saat Indonesia berumur 10 tahun. Pemerintah waktu itu sudah ingin mengadakan pemilu pada tahun 1946, tetapi sampai hampir 10 tahun tidak terlaksana tanpa sebab. Pemilu 1955 diadakan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September untuk memilih DPR dan MPR. Yang kedua pada tanggal 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. Kan selanjutnya persamaan dan perbedaan ya perbedaan didasarkan pada pelaksananya itu silakan dipresentasikan. Ya, perbedaan pada tahun 1955 dengan 2019. Yang pertama, Angkatan Militer Polri boleh ikut mencoblos, sedangkan tahun 2019 TNI dan Polri tidak boleh ikut mencoblos. Iya, betul. TNI sekarang tidak boleh nyoblos kan, gitu ya. Terus yang kedua, ya. Pada tahun 1955 menerapkan sistem manual humanity, sedangkan 2019 menerapkan sistem quick count atau perhitungan cepat. Ya, quick count. Nah, sekarang quick count ya. Nah, terus
Asas pemilu tahun 1955 adalah jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung. Ya. Sedangkan asas pemilu tahun 2019 adalah langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil, atau yang biasa disingkat Luber Jurdil. Ya, ya, sip. Silakan, lanjutkan. 4 berarti, 4. Amanda Manopo. Silakan. Sudah? Tidak ya, berarti? Tidak ada suaranya. Kalau oke ya, saya tunggu. Berkesamaan di sini artinya bahwa semua warga negara yang mempunyai hak pilih, mempunyai hak suara. Yang sama, yaitu masing-masing satu suara. Ya. Sip. Sudah? Nanti saya buka untuk ya. Persamaannya, Pak. Ya, ya silakan. Yang pertama, sama-sama bersifat multipartai. Yang kedua, sama-sama memiliki tujuan dalam pemerintahan. Yang ketiga, sama-sama berdemokrasi. Multipartai, demokrasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu ya, tadi dari Amanda Manopo dan Aldina itu terkait persamaan dan perbedaan pelaksanaan pemilu. Boleh di off ya, saya tangkap dulu. Berarti tadi ya untuk perbedaan dan persamaan. Untuk perbedaan tadi kalau dulu TNI Polri boleh memilih, kemudian kalau dulu belum pakai quick count, terus sekarang menggunakan asasnya Luber, ya, Jurdil, dan kemudian samaannya tadi disebutkan diantaranya ya kita masih demokratis ya, kemudian multipartai. Oke, itu presentasi dari saya. Silakan merespon mengenai posternya dulu, Luis. Silakan poster yang mau Oh ya, untuk merespon. Ya, Pak. Ya, silakan. Ya, bagus. Menurut saya yang sudah dipaparkan tadi sudah memuat materi yang lengkap, namun disajikan secara ringkas. Ya. Selanjutnya siapa yang mau itu dokter? Ya, Cindy ya. Bentar. Ya, Cindy Herawati, silakan. Menurut saya, silakan, pemilihan Cindy. Karakter font dan gambar cocok untuk materi ini dan hanya melihat gambar saya dapat menebak bahwa itu pemilu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu dari Cindy dan Tia. Saya catat dulu, Cindy dan Tia. Ya, tapi untuk saya ya, dari saya nanti posternya nanti ditambahi ya yang realnya tadi perbedaan dan persamaan. Itu revisi sedikit dari pasca ya. Ya, Amanda dan Aldina ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ngomongnya nggak usah di depan itu. Cukup dari sini aja nggak apa-apa. Nanti kelihatan bibirnya besar sekali. Silakan untuk bertanya. Saya buka 2 pertanyaan saja ya, supaya nanti kita cukup untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Silakan. Iya. Apa? Ilin. Oh ya, Ilin Anzufa Hidawati. Ya, silakan bertanya. Apa dampak golput dari pemilu? Dampak ya golput dalam pemilu. Golput berarti golongan putih atau tidak mencoblos.
Ya, itu 1, 2. Silakan. Ada yang bertanya? Satu lagi. Silakan yang mau bertanya. Mengenai kepada presentator. Atau dijawab dulu. Oh ya, Melani, silakan Melani. Ya, Melani, silakan Melani bertanya. Monggo. Silakan Melani. Apakah hasil pemilu tahun 1955 mampu mewujudkan kestabilan politik di Indonesia? Ya. Silakan untuk Aldina dan Amanda Manopo untuk menjawab. Saya beri waktu 1 menit untuk mencari jawabannya. Nah, silakan. Oke. Yang lain barangkali ada yang bisa langsung menjawab mungkin. Izin menjawab, Pak. Ya, Farah ya. Farah Ya. ya, silakan Farah. Golput berarti tindakan tidak peduli atau merupakan pembiaran terhadap hasil pemilu atau pilkada yang sah. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin nyata besar dukungan rakyat terhadap calon pemimpin yang terpilih. Sikap tidak peduli ini atau golput dapat menyebabkan terpilihnya calon pemimpin yang tidak dikehendaki oleh rakyat, karena mungkin saja calon dipilih hanya oleh kelompok kecil masyarakat, tidak atas dasar pilihan mayoritas rakyat. Jadi, bila seseorang melakukan golput, jangan menyesal apabila ternyata pemimpin yang terpilih tidak dapat mewujudkan pembangunan yang diinginkan karena tidak memilih calon terbaik dalam pemilu. Sip. Benar sekali Farah, ini cocok jadi anggota KPU nanti. Ya, cita-citanya jadi apa Farah? DPR, Pak. Tapi jadi Puan. Jadi kayak Ibu Puan. Jadi kayak Ibu Puan. Jadi anggota KPU aja, kamu udah pantas. Ya, terus pertanyaan kedua silakan untuk barangkali ada yang mau menjawab. Monggo, saya berikan. Ya, siapa? Cantika. Oh, Cantika. Silakan Cantika. Tadi pertanyaannya kan, apakah pemilu tahun 1955 mampu mewujudkan kestabilan politik? Nah, jawabannya itu tidak, karena partai lebih mementingkan kelompoknya ketimbang ketimbang dengan rakyat. Maka sebab itu sistem politik menjadi tidak stabil dan akhirnya menyebabkan beberapa faktor. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Oke. Ya, siap. Terima kasih untuk dua yang sudah membantu. Nah, sekarang karena sudah dibantu, silakan Amanda Manopo dan Aldina untuk kira-kira menjawab saja yang sesuai kelompoknya Aldina dan Amanda. Silakan dari dua pertanyaan itu. Mungkin bisa dirangkum atau gimana? Silakan. Gimana Aldina sama Amanda? Mau melengkapi juga atau gimana? Silakan. Amanda dan Aldina, jangan menghilang itu. Malah menghilang. Ya, on kamera semua ya. Ini ya, sampai akhir nanti kita foto bersama setelah ketika akan selesai. Silakan Aldina dan Amanda. Kalau tidak ada, gimana Amanda dan Aldina? Jelas Pak. Ya, berarti sudah apa gimana? Mau disimpulkan lagi silakan. Dijawab lagi, dirangkum lagi kedua jawaban itu.
Ya, silakan. Silakan. Merangkum jawaban, silakan. Presentator merangkum jawaban dari jawabannya Farah dan jawabannya Santika. Silakan. Iya Pak, sebentar. Ya, jangan sebentar. Cepet. Silakan, Amanda Manopo. Dirangkum saja versi kelompoknya kamu, nggak apa-apa. Ya, singkat, jelas, padat, boleh. Ya, karena presentator juga harus punya jawaban. Ya, sama boleh. Ya. Kalau yang lain silakan diaktifkan kameranya. Ya. Novia, terus Asis, Nisar, Haikal, Apun, Amanda, Ulfia, Hikmal sudah hadir. Laili, Bu, mohon maaf, Dwi, Verly maksud saya. Terus Bagas, Tunggu, Aditya, ya, Adeya, Davina, Mufida, Agna, Dwika, Mustafa, Malika, Novia, Yunita, Francisca, Ratna, Duwita, Lisa, silakan diaktifkan kameranya. Ya. Silakan. Amanda Manopo dan Aldina. Merangkum. Tadi dirangkum saja tadi sesuai dengan kelompokmu saja, Aldina, Amanda. Halo. Ya Pak. Ya, silakan. Dirangkum saja. Nanti setelah itu, sebelum menyimpulkan, saya ada beberapa pertanyaan. Silakan. Refleksi terkait pembelajaran ini. Silakan. Aldina dan Amanda. Halo, silakan. Aldina, iya. Sudah mengaktifkan kamera. Aldina tandanya akan menjawab. Ayo, cepat Aldina. Dimatikan lagi. Ayo, Aldina dan Amanda. Silakan, dirangkum jawabannya. Atau siapa yang merangkum? Silakan. Silakan. Amanda dan Aldina. Ya Pak. Ya, saya tunggu-tunggu. Ya, bermuncul cepat Aldina. Ya bentar, sabar. Jadi inti dari golput itu tidak baik karena akan memperbesar potensi manipulasi suara. Ya, bisa. Soalnya surat suara yang tidak terpakai akan membuka potensi terjadinya kecurangan. Seperti misal ada partai yang suaranya sedikit, nanti surat suara itu akan digunakan untuk kecurangan. Iya. Gitu Pak. Ya wes, ya lah, itu aja. Tadi yang golput. Ya, itu. Terima kasih untuk kelompoknya Aldina dan Amanda. Amanda, menyampaikan apa tadi? Jawabannya kedua mungkin. Singkat saja. Atau cukup? Silakan Amanda. Pertanyaan tadi apa ya Pak? Yang kedua itu tadi, apakah pemilu 55 itu
membuat kestabilan politik. Kayak seperti itu tadi. Atau cukup tadi sudah disampaikan oleh apa dia yang menjawab ya? Itu ya. Itu untuk diskusi kita kali ini. Tadi sudah ada beberapa jawaban dari kelompok dan tadi yang membantu ya, Andina dan Amanda. Mudah-mudahan nanti bisa untuk meningkatkan lagi ya kreativitasannya ya. Sebelum saya tutup, ini ada satu pertanyaan saja untuk kalian. Apakah menurut kalian pemilu 1955 merupakan seperti ini? Apakah bagaimana berdasarkan analisis kalian, apakah pemilu 2019 yang kemarin ya apakah merupakan pemilu yang terbaik gitu? Silakan untuk yang menjawab. Yang mau menjawab. Ada, silakan. Saya, Pak. Oke, Haikal, silakan Haikal. Jadi, jika dilihat dari sejarahnya, pemilu 2019 itu tidak lebih baik dari pemilu 1955. Alasannya apa? Karena pada pemilu 1955 adalah pemilu dengan tingkat partisipasif masyarakat paling tinggi, hingga membuahkan pemilu yang paling demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan yang aman, lancar, jujur, dan adil. Bahkan dalam kasus pemilu 2019, di mana Pilpres dan Pileg digelar serentak, tingkat kelelahan itu diperkirakan lebih tinggi. Hingga orang dirawat, terlibat kecelakaan lalu lintas, serta meninggal dunia. Iya, betul sekali. Ya. Dapat disimpulkan bahwa pemilu 1955 lebih baik daripada pemilu tahun 2019. Dikarenakan ada beberapa faktor, mulai dari sistem suara atau pemungutan, dan juga beberapa presentasi yang diambil, dan lain sebagainya. Oke. Sip, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup untuk satu pertanyaan ya, untuk refleksi kita tadi sudah dijawab dengan analisisnya Mas Haikal ya. Menurut Mas Haikal itu pemilu 1955 masih terbaik dibandingkan dengan sekarang ya, karena sekarang ya banyak orang yang meninggal. Saya juga termasuk pada waktu itu sebagai anggota yang membantu KPU, itu namanya apa ya? Saya ikut juga dalam itu. Memang benar Mas, itu kerjanya memang dari jam 6 pagi sampai penghitungan suara itu jam 4 pagi ya. Jadi saya berangkat pagi, pulangnya pagi lagi ya. Itu banyak yang orang sepuh itu meninggal karena mungkin bisa kelelahan, penyakit jantung ya. Kalau saya alhamdulillah masih selamat ya. Saya juga merasakan Mas itu ya, saya juga jadi petugas KPPS namanya ya, saya baru teringat ya, itu pengalaman saya ya juga. betul ya itu. Terima kasih untuk yang sudah menanggapi Mas Haikal ya, sudah pertanyaan saya tadi. Oke, terakhir sebelum menutup, silakan untuk menyimpulkan diskusi kita kali ini. Monggo silakan menyimpulkan saja. Tadi yang jawab cuma satu saja wis, nggak apa-apa karena ini kita waktunya sudah. Novia mau menyimpulkan, Pak. Oke, Novia, terima kasih. Silakan Novia. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan bernegara.
Ya, bernegara. Dan perbedaan pemilu tahun 1955 dan 2019. Baik itu dari siapa saja pesertanya, bagaimana keadaannya, bagaimana sistem memilihnya, siapa yang dipilih dan siapa yang mengawasi tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Jika dilihat sejarahnya, pemilu 2019 sudah lebih baik dari pemilu 1955. Pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis dengan tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi. Namun, pemilu 1955 belum mampu mewujudkan kestabilan politik di Indonesia dan akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden sebagai pertanda bahwa masa demokrasi parlementer berakhir. Kita bicara tentang pemilu, pasti teringat kata golput. Golput sangat berdampak buruk pada pemilu. Golput menyebabkan rendahnya partisipasi pemilihan dalam pemilu. Ya, terima kasih Novia Nur Aulia sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini, ya, baik dari sisi presentator, Aldina, Amanda, terus kemudian saya juga berterima kasih kepada yang tadi sudah menjawab, membantu, ya. Terima kasih sudah ini ya, fokus dalam pembelajaran kita. Kalian bisa untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ya, kita foto dulu bersama, foto bersama dulu, nanti saya jadikan sebuah dokumentasi. Silakan kita mendokumentasikan sejarah kita dalam pembelajaran KPM. Silakan diaktifkan kameranya teman-teman, dari mulai Liyin, Lisa, ya, Ratna Dwita, Maulana Yunita, Novia, Hasan Zaki, Mustafa Malika, Agna Dwika, Mufida, Aditya, Dwi Verley, Apun, Haikal, Nisar, Aziz, Ulfia. Ya, ini Amanda yang masuk akunnya 2 ya, Amanda. Ya, silakan untuk diaktifkan kameranya. Kita foto bersama ketika hitungan 3, kita C1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai kehidupan ekonomi, artinya kebijakan yang berbasis ekonomi pada masa masih demokrasi liberal. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan yang mau memimpin doa, boleh Mas siapa tadi, Mas Hafid, boleh, silakan dibaca dengan khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Amin. Allahumma a'udzu ilmi wa zayyini bil ilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, ya. Silakan nanti dilanjutkan, kalian persiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Tetap berkreasi, tetap menciptakan sebuah karya. Semoga kalian bisa meraih cita-cita di masa depan dengan karya kalian. Amin. Terima kasih dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kron. Pak Aza, izin live ya. Ya Pak Jija, ngobrol. Terima kasih Pak Jija. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum buat semua. Bu Laili, terima kasih Bu Laili, mohon maaf. Iya, mantap. Mohon maaf saya nggak bisa dari awal ya. Nggak apa-apa Bu, mohon maaf Bu, kepagian Bu. Ya, siap. Sama, saya juga. Kuping dibagi dua. Kuping dibagi dua. Barusan sambutan Pak KCD sama ini, Pak Aska. Jadi yang satu buat Pak KCD, yang satu